Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Kepada yang terhormat pimpinan ranting Muhammadiyah Payaman, kepada yang terhormat Ketua Takmir Masjid Al-Jihad Muhammadiyah Payaman, kepada yang terhormat Bapak Ibu jamaah sholat Isya yang berbahagia, sholawat serta salam syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada malam hari ini Allah masih mencurahkan rahmatnya, nikmatnya, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan lan nikmat kekuatan, sehingga kula lan panjenengan sedaya saged menunaikan ibadah sholat Isya berjamaah dan dilanjutkan rutinitas kita suatu program dari pimpinan ranting Muhammadiyah inggih menika ngaji rebonan. Sholawat serta salam atas junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menunjukkan kula lan panjenengan sedaya inggih menika dari jalan yang gelap gulita, jalan jahiliyah menuju jalan yang terang benderang, yaitu dinul Islam. Lan kula lan panjenengan sedaya berharap mugi-mugi mawon benjing dinten kiamat kita saged mendapatkan syafaatnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Bapak Ibu jamaah, monggo acara ngaji rebonan menika kita awali kanthi kita buka dikanthi bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mugi-mugi mawon dengan bacaan basmalah tadi saged lancar pada acara dalu menika nggih menika ngaji rebonan. Bapak Ibu jamaah, ngaji rebonan menika akan disampaikan oleh Al Ustadz Zuli Mujahidin MPD. Waktu dan tempat kula semongaken. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwani. Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah. Pada malam hari ini insyaallah saya akan menyampaikan lanjutan dari hadis arba'in, ya, membaca hadis arba'in, 40 hadis pilihan yang merupakan inti daripada
Dinul Islam, yang mana isinya adalah Jawami'ul Kalam. Inggih menika kalimat ingkang ringkas tapi padat maknanipun. Kalimat ingkang ringkas tapi padat, Jawami'ul Kalam. Insyaallah malam hari ini kita akan menyampaikan hadis yang kelima yang temanya adalah larangan bid'ah. Hadis ini dibawakan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anhu yang bunyinya, man ahdasa fi amrina hada ma laisa minhu fawaradun. Barang siapa yang mengada-ngadakan dalam urusan kami, dalam urusan agama, yang itu tidak ada darinya, yang urusan itu tidak ada sumber dari agama tersebut, maka dia tertolak. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Dan di hadis Muslim redaksinya adalah atau bunyinya adalah, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang mengerjakan suatu pekerjaan, suatu amalan yang itu tidak ada dasarnya dalam syariat, dalam agama, maka tertolak. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini hadis yang penting karena di dalamnya mengandung syarat diterimanya amal. Karena kita beramal tujuannya agar diterima, agar mendapatkan pahala. Maka ada dua syarat sebagaimana yang sering kita dengar. Yang pertama adalah amal tersebut harus ikhlas, hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya adalah di hadis Arba'in yang pertama, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu tergantung niat. Dengan niat, apabila niatnya untuk dunia, maka dapatnya dunia. Apabila niatnya untuk Allah dan Rasulnya, maka dia akan mendapatkan pahala dari Allah dan Rasulnya. Kemudian syarat yang kedua, sebagaimana juga sering kita dengar, dan ini yang menjadi isi daripada hadis ini adalah dia harus mutabaah, mengikuti contoh dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana yang kita bacakan tadi, dalilnya adalah man ahdasa fi amrina hada ma laisa minhu fawaradun. Man amila amalan laisa alaihi amruna fawaradun. Barang siapa yang mengamalkan sesuatu amalan dalam urusan agama itu bukan tidak ada sumbernya, menyelisihi contoh dari Rasulullah SAW, maka tertolak. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis yang kelima ini intisarinya adalah yang pertama, ya tadi sudah disampaikan bahwa dalam beramal, dalam mengerjakan agama Islam ini harus mencontoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita tidak boleh mengada-ngada, tidak boleh berbuat bid'ah, berbuat amalan dengan kreasi sendiri, inovasi sendiri, tanpa ada dalilnya, tanpa ada dasarnya.
Nah, ini yang pertama, intisari yang pertama, bahwasanya dalam berislam kita harus beritibak, mengikuti contoh dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini wajib, karena diutusnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah untuk menjelaskan ibadah, tata caranya, bagaimananya ibadah itu dilaksanakan. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini sebagai contoh yang terbaik. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya apa yang ada di dalam diri Rasul, yang dikerjakan oleh Rasul itu adalah uswah hasanah, contoh yang baik yang harus ditiru. Jadi kedatangan Rasul ini ke dunia ini, diutusnya Rasul itu adalah untuk menyampaikan apa yang telah diwahyukan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena manusia itu butuh wahyu. Walaupun manusia itu dibekali akal untuk berpikir, tapi akal itu tidak berdiri sendiri, blek terus penuh dengan informasi, penuh dengan ilmu, tidak. Tapi akal itu sesuai dengan apa yang didengar, sesuai apa yang dimasukkan ke dalam akal tersebut, sesuai dengan apa yang dilihat, sehingga akal tersebut bisa menjadi rusak, juga bisa menjadi baik. Maka dalam ibadah, seorang ketika mengerjakan sesuatu, dia tidak boleh mengandalkan akalnya, kecuali kalau urusan dunia. Maka dunia nampak jelas bagaimana ini, bagaimana itu, ya. Makanya para filsuf itu mereka mengilmiahkan petir, mengilmiahkan cahaya, itu bisa. Tetapi dalam urusan ibadah, maka ini tidak diperbolehkan, mendahulukan akal daripada syariat, daripada wahyu. Kenapa bahayanya? Kalau semua orang berinovasi sesuai dengan akalnya, oh ini menurut saya bagus, ini menurut saya cocok, maka semuanya akan mempunyai pikiran sendiri-sendiri sesuai dengan kemampuannya. Permasalahannya, akal siapa yang kita jadikan patokan? Kalau para pemikir banyak pemikir, ada Aristoteles, ada Plato, ada yang lainnya, yang itu adalah orang barat yang mereka terkenal dengan pemikirannya. Apakah mereka yang dijadikan tolak ukur akal? Karena akal manusia itu berbeda-beda. Kalau menuruti akal masing-masing, maka semuanya bisa beribadah sesuai dengan kehendak masing-masing. Maka wahyu ini adalah sebagai panduan. Maka diutuslah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga ada larangan untuk beribadah tanpa ada contoh dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang pertama. Jadi intisari hadis ini adalah dalam berislam kita harus mutaba'ah, harus mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena kedatangan ataupun Nabi ini diutus untuk menjelaskan. Manusia tidak akan paham bagaimana cara beribadah, bagaimana cara hidup, bagaimana cara berhukum, kecuali dari Allah Subhanahu wa taala, dan itu tidak akan tersampaikan kepada kita kecuali atas atau melewati Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau nabi-nabi yang telah lalu. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian
Di samping itu juga intinya adalah mutaba'ah tadi adalah Rasulullah SAW ini tidak menyembunyikan sedikit pun apa yang telah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islama dina. Hari ini waktu terakhir Nabi akan wafat itu Allah menurunkan satu ayat, al-yauma akmaltu lakum dinakum. Hari ini aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Wa atmamtu alaikum nikmati, dan aku telah sempurnakan nikmatku atas kalian. Wa raditu lakumul islam madinah, dan aku rela Islam ini sebagai agama. Artinya apa? Artinya Islam itu sudah sempurna, tidak perlu ditambah, tidak perlu dikurangi. Maka orang yang berbuat bid'ah, kenapa dilarang? Karena dia beranggapan, menyangka bahwasanya ada yang tidak disampaikan oleh Rasulullah SAW. Mengatakan bahwasanya syariat ini tidak sempurna, padahal Allah mengatakan sempurna. Kenapa dia beranggapan tidak sempurna? Karena dia menambah dan mengurangi. Ini bahayanya orang yang berbuat bid'ah. Bahkan dia bisa menyamakan dirinya sebagai pembuat syariat, karena dia membuat syariat-syariat yang baru. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu adalah yang pertama, intisari yang pertama, bahwasanya kita dalam beramal, berislam itu harus sesuai dengan tuntunan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama. Kemudian yang kedua, bahwasanya setiap amalan yang tanpa ada dasarnya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam syariat, dalam agama, maka tertolak. Apapun itu, baik itu perbuatan, perkataan, dan lain sebagainya, maka itu tertolak. Bagaimana dengan akidah? Maka di samping dia tertolak, maka dia juga bisa mengeluarkan dari kekafiran. Berbeda dengan bid'ah-bid'ah yang bersifat amaliyah. Ada ikhtilafnya, ada ketidaktahuannya, ada kesalahpahamannya, ada keikut-ikutannya dan sebagainya. Maka kita harus berhati-hati dalam bid'ah ini agar amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka untuk menghindari bid'ah ada pengertian bid'ah yang harus kita pahami. Jadi bid'ah itu menurut Imam Asy-Syatibi, beliau menjelaskan dalam kitabnya Al-I'tisam, kitab ini tebal 2 jilid, kurang lebih 900 halaman, 890 berapa? Kurang lebih, sama mukadimahnya sekitar 900 halaman. Itu menjelaskan bahwasanya bid'ah ada 2. Yang pertama adalah secara lugawi, secara bahasa. Bid'ah itu adalah ibtida'u syai' wa sun'uhu min ghairi mithalin sabiq. Yaitu memunculkan sesuatu yang baru, membuat sesuatu tanpa ada contoh sebelumnya. Nah, ini secara bahasa. Nah, bahasa ini sudah dikenal oleh bangsa Arab. Kalau ada orang yang punya penemuan baru, kamu telah berbuat bid'ah, kamu telah memunculkan perbuatan yang
baru, karena dulu nggak ada. Misalnya secara bahasa ya, HP itu bid'ah karena zaman dulu tidak ada HP. Sekarang penemuan baru dia disebut bid'ah, tapi dalam segi bahasa. Mic ini juga bid'ah karena zaman dulu belum ketemu mic, belum ada listrik, belum ada kabel, belum ada lain sebagainya. Sehingga dulu dalam bahasa masyarakat Arab itu menyebutkan orang yang memulai sesuatu yang baru itu disebut bid'ah. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala, badi'us samawati wal ard. Allah itu menciptakan, membuat sesuatu, yaitu langit dan bumi ini, dalam artian badi. Badi itu dulu belum ada langit, belum ada bumi, terus diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini secara bahasa. Adapun secara istilah, maka disebutkan dalam Al-I'tisam karya Imam Asy-Syatibi, ya, ulama dari Spanyol. Beliau mengatakan al-bid'ah secara syar'i adalah ibaratun anit thoriq fiddin, ibaratun an thoriqatin fiddin, ya. Mukhtara'atun dhahiyatun lisyar'iyyah yuqsadus suluku biha al-mubalaghah fit ta'abbud lillahi subhanahu wa ta'ala. Yang artinya kurang lebih bahwasanya bid'ah itu adalah yang pertama at-thariqah fiddin. Itu membahas tentang tata cara dalam beragama. Maka kalau tidak dalam beragama tidak termasuk bid'ah. Tapi kalau beragama garis bawahnya adalah fiddin, tata cara metode beragama. Mukhtara'atun, yang kedua mukhtara'atun, ditemu-temukan, diada-adakan, baru. Yang ketiga dhahiyatun lisyar'iyyah, mirip-mirip, hampir sama dengan yang disyariatkan, tapi beda. Kemudian yang keempat adalah diniatkan, dimaksudkan dia berbuat itu metode yang baru, yang tidak ada contohnya itu, yang hampir mirip dengan syariat itu, dilakukan untuk atau berniat ibadah, ya, ditujukan untuk ibadah, lebih menambah pahala pada Allah Subhanahu wa taala. Ini. Maka ini penjelasan dari Imam Asy-Syatibi. Jadi ada 4 kriteria. Yang pertama adalah seseorang itu membuat tata cara yang baru dalam agama. Dalam agama. Kemudian yang kedua adalah baru, mukhtara'atun, ya, baru, ditemukan, dibuat-buat, ya. Enggak ada contohnya zaman dahulu. Yang ketiga adalah mirip-mirip dengan syariat, mirip-mirip dengan syariat. Kemudian yang keempat, ditujukan amal tersebut itu untuk ibadah, al-mubalaghah fit ta'abbud lillahi subhanahu wa ta'ala. Mubalaghah, berlebih-lebihan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ingin dapat pahala yang besar, ingin lebih daripada biasanya. Jamaah yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala itu kriteria ataupun makna bid'ah yang sebagaimana disebutkan oleh Imam Asy-Syatibi. Kemudian dalam pembahasan yang lain untuk memudahkan, bid'ah itu kriterianya ada 6, ya, untuk memudahkan. Yang pertama adalah amalnya itu disebut bid'ah kalau tidak sesuai dengan 6 kriteria ini, padahal kriteria ini sudah ditentukan. Yang pertama adalah tidak atau berkaitan dengan sebab. Berkaitan dengan sebab. Contoh,
misalnya sholat, ya, sholat itu setiap masuk rumah harus sholat 2 rakaat. Kenapa kamu sholat 2 rakaat? Sebabnya masuk rumah. Padahal ini tidak ada contohnya. Berbeda dengan sholat tahiyatul masjid. Kenapa sholat? Karena sebab itu saya sholat 2 rakaat. Kenapa kamu sholat? Karena sebab adanya gerhana matahari, gerhana bulan. Sebab itu saya sholat. Tiba-tiba ada sebab yang lain yang tidak ada contohnya, maka itu tidak diperbolehkan atau bid'ah. Yang kedua adalah jenis. Ya, sebab yang kedua jenis. Jenis ini contohnya adalah berkorban. Dalam berkorban telah disebutkan kalau orang korban itu jenis yang ditentukan oleh syariat adalah unta, sapi dan kambing. Tiba-tiba dia kepingin jenis yang lain yang lebih mahal, misalnya kuda atau ayam. Kebetulan peternak ayamnya 1000, walaupun gorok 1000 tertolak karena tidak sesuai dengan jenisnya, walaupun banyak. Kuda walaupun mahal tertolak walaupun mahal karena tidak sesuai dengan jenisnya. Kemudian yang ketiga adalah jumlah. Jumlah itu juga telah ditentukan oleh Rasulullah SAW. Misalnya ketika kita sholat Isya 4 rakaat, jumlahnya sudah ditentukan. Tiba-tiba tambah jumlahnya supaya tambah pahalanya. Ini juga tidak diterima, tertolak. Atau misalnya wudunya misalnya 10 kali, maka yang 7 tertolak. Kemudian yang keempat tadi jenis, jumlah atau ukuran. Kemudian yang keempat adalah tata cara. Tata cara ini apabila menyelisihi yang ditata carakan oleh Rasulullah, maka ini juga tertolak. Ya, ini sebagaimana kalau kita sholat kita tidak sesuai dengan tata cara. Ini banyak ya. Bagaimana sholat, shollu kama ra'aitumuni usolli. Tidak boleh sujud dulu baru rukuk ya. Atau takbirnya dibuat muter-muter ya, 5 kali baru sedekap, tidak boleh ya. Karena sekalian senam misalnya, tidak boleh. Ini akan tertolak ya. Adapun khilafiyah yang ada di dalamnya ya, misalnya kalau sujud itu kaki dulu tangan dulu, nah, ini ada khilafiyah ya. Dan hadis kedua-duanya menurut para ulama adalah lemah ya. Maka boleh tangan dulu atau boleh lutut dulu ya. Tapi banyak yang memilih tangan dulu ya. Atau ada juga yang memilih lutut dulu ya. Yang tergantung kesehatannya atau tergantung kondisinya. Atau misalnya kunut subuh. Kunut subuh itu juga menjadi perbincangan ya. Yang mana Rasulullah SAW pernah melaksanakan tetapi tidak merutinkan. Nah, ini juga khilaf ya. Yang mana kalau orang itu merutinkan, ini sunnah, saya rutinkan aja. Tapi kalau orang yang sekali-kali ya, karena dia pernah mendapatkan Rasulullah ini melakukan kunut ya. Berarti ini sunnah yang pernah dilaksanakan oleh Rasulullah SAW ya. Jadi kalau misalnya kita safar tiba-tiba di imam kita itu kunut ya, bisa saja kita melaksanakan atau ikut kunut atau tidak ikut. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ke-5 adalah
waktu, ya, waktu. Ini sholat belum waktunya, misalnya sholat duhur jam 9 tertolak, atau haji di bulan, misalnya di bulan Rabiul Awal tertolak, ya. Atau ya, waktu-waktu yang lain, ya, puasa belum waktunya puasa, ya, belum masuk Ramadan terus kepingin dahului, itu juga tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keenam adalah tempat, ya. Apabila sudah ditentukan tempat tetapi ada yang mengada-ngada, misalnya tempatnya haji adalah di Mekah atau di wukufnya di Arafah, ya. Tiba-tiba ada kelompok, ya, ini Syiah, ada yang membuat inisiatif hajinya itu di Karbala, misalnya membuat Ka'bah sendiri, terus nah, ini juga tertolak. Atau itikaf dijelaskan tempatnya adalah di masjid, tiba-tiba membuat tempat sendiri di kamar, di rumah, niat itikaf untuk mendapatkan itikaf, ini juga tertolak. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, permasalahan bid'ah ini sangat luas, sangat agung, sangat besar, ya. Maka ketika kita belajar bid'ah, kita mendengar hadis bid'ah atau ikut taklim bid'ah, maka kita tidak mudah untuk membid'ah-bid'ahkan orang, tidak mudah untuk mengkafir-kafirkan orang, karena awal daripada pengkafiran itu adalah bid'ah-bid'ah ini. Kadang-kadang dikafirkan, yang mana ini sudah terjadi di belahan bumi yang jauh sana, ya. Ada ISIS dan sebagainya, ya, karena berbeda itu pandangan, ya. Kemudian dikafirkan. Ketika sudah dikafirkan maka sudah halal darahnya, sehingga sangat murah sekali darah kaum muslimin. Untuk apa kita belajar bid'ah ini? Pertama, agar kita ini betul-betul mengetahui dasar apa yang kita lakukan, ya. Sehingga kita terus belajar, terus membaca, terus, ya, belajar, ya, terus belajar membaca untuk betul-betul mendasari apa yang saya kerjakan ini ada contohnya dari Rasulullah SAW, sehingga amal itu tidak tertolak, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau tertolak, ya sia-sia. Untuk apa kita beribadah tapi tertolak, ya. Itu yang kedua. Yang pertama, yang kedua adalah kita berhati-hati, ya. Ada seorang sahabat itu, para sahabat bertanya tentang kebaikan supaya mereka bisa melaksanakan. Tapi ada juga sahabat ini yang bertanya tentang keburukan. Untuk apa? Untuk berhati-hati dari keburukan tersebut agar tidak terkena atau terperosok dalam keburukan tersebut. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu yang dapat kami sampaikan pada malam hari ini, ya. Semoga apa yang disampaikan ini bermanfaat, menambah ilmu, menambah iman kita pada Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah pencerahan tentang hal agama, yang telah disampaikan oleh Ustadz Zuli Mujahidin. Mudah-mudahan kita bisa menerimanya dan bisa mentadabburinya, bisa mengamalkan. Bahwasanya kita melaksanakan amal itu harus ada contoh dan niat. Dan saya kira itu, ya. Monggo acara ngaji Rebonan dalu menika kita tutup kanthi waosan alhamdulillahirabbil alamin. Dari saya, bila mana saya memimpin ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Subhanaka Allahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.